Ya, mari kita mulai dengan mendengarkan satu pujian yang judulnya Kalaku Cari Damai. Tapi sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau mulai persekutuan doa ini. Ya Tuhan, banyak hal yang kami hadapi dan banyak hal juga yang kami rindu agar Tuhan menolong kami. Ketika kami merasa tidak kuat, kami datang kepada Tuhan. Ketika kami merasa gentar, merasa galau, maka langkah yang paling bijaksana tidak lain tidak bukan adalah menghadap Engkau saja. Tuhan, berkati persekutuan ini, berkati Saudari Hana yang akan memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan dengarkan pujian host disable participant screen sharing. Minta diizinkan jadi host. Oh, gara-gara saya tadi kepencet ya. Oke, Maaf. sebentar ya. Ya. Sebentar Pak ya. Jadi ini lagu lama tapi sangat memberkati dan saya yakin bisa memberkati buat setiap kita. Mari kita dengarkan dan juga kita renungkan serta kita senandungkan ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, ini lagunya Kalaku Cari Damai, maka ku datang kepada Yesus. Itu solusi yang paling tepat, paling bijak, paling genah lah ya. Bersama
Yesus jawaban hidup kita. Kita akan masuk dalam ruang sharing. Ini adalah, kalau sharing itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita bisa lihat dan belajar secara nyata ya, pergumulan orang lain, ya, kesusahan orang lain, dan kemudian bagaimana Tuhan menolong mereka dan Yesus menjadi jawaban dari hidup dan pergumulan ini. Silakan kalau ada yang mau men-sharingkan, sangat ditunggu-tunggu sekali. Saya menjadi. Oh, silakan. Ya. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai saudara-saudara yang bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Pada tanggal 9 bulan 9 lalu saya menjalani operasi mata. Dengan dukungan doa dari saudara-saudaraku sekalian, sungguh Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai, membimbing, sehingga saya tatkala menjalani operasi itu, saya tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Sungguh sebelumnya saya pikir itu bagaimana nanti itu ya, jalannya operasi. Tetapi tatkala saya mulai itu terlentang di meja operasi itu, kekhawatiran, ketakutan itu lenyap. Saya rasanya tidak ada apa-apa karena saya percaya Tuhan yang mengerjakan semuanya ini. Jadi saya pasrah, tidak mempunyai rasa takut apa enggak sungguhan itu. Saya juga heran. Tatkala selesai operasi pun dokternya bilang, apakah ada rasa pusing? Tidak, Dok. Oh ya, boleh pulang. Padahal itu ada yang bersama-sama dengan saya operasi itu ada yang pusing, jadi enggak boleh pulang dulu. Jadi tunggu gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah berkarya di atas diri saya dengan memimpin operasi ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih saudara-saudara semuanya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat kesaksiannya, Amin. buat sharingnya, sangat memberkati sekali. Amin. Ya, masih ada lagi yang ingin sharing, membagikan berkat. Jangan tunda, jangan keraskan hati. Saya mau sharing deh kali ini. Oh ya, silakan, monggo. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kasih oleh Tuhan. Saya mau sharing karena ini memang sudah jalani 9 bulan ya. Jadi sudah waktunya melahirkan. Jadi saya mau membagikan kabar sukacita dan pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sebagian tahu ya, bahwa saya dan Jacqueline ya sedang menantikan kelahiran anak yang kedua. Jadi ini sudah kehamilan yang keempat, tapi kelahiran anak yang kedua. Jadi di awal-awal dulu hamil ya, itu memang penuh ketakutan karena pengalamannya dua kalinya kurang baik ya. Sehingga suasana yang kami rasakan itu memang awal-awal itu memang berat ya, tapi juga di tengah suasana yang berat itu justru tentu otomatis lebih intens berdoa ya. Nah, ini sudah melewatin 9 bulan, hampir 9 bulan, belum 9 bulan. Jadi Rabu depan sudah akan melahirkan secara operasi sesar di rumah sakit. Mohon dukungan doanya supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan itu berita sukacita dan pertolongan Tuhan secara singkat yang pertama yang saya mau bagikan. Dan yang kedua adalah berkat yang kedua, tapi yang juga penuh tantangan ya, yaitu buat saya sendiri. Karena di awal bulan ini, nanti mestinya anak yang kedua lahir ini memang membawa sukacita, tapi juga sekaligus tantangan ya. Karena di awal bulan ini saya sudah mulai kuliah untuk doktoral.
Memang kuliahnya ini di luar negeri dan online, dan puji Tuhannya mestinya tahun ini itu sistemnya itu setahun sekali berangkat ke sana untuk intensif, dan selebihnya itu jarak jauh ya, online seperti hari ini. Tapi puji Tuhan tahun ini karena pandemi diputuskan untuk mahasiswa internasional nggak perlu ke sana, sehingga saya bisa tetap di sini dan mendampingi istri melahirkan anak kedua. Nggak kebayang kalau ternyata harus berangkat ke sana, dan ternyata jadwalnya tuh barengan dengan kelahiran anak yang kedua ya, pasti galau habis ya. Nah, tapi tantangannya adalah ini saya adaptasi baru bulan pertama mulai kuliah, itu luar biasa berat karena modelnya itu sambil pelayanan. Memang ini dirancang untuk tidak meninggalkan pelayanan sambil kuliah. Nah, kuliahnya memang tidak banyak kelas karena ini level doktoral, jadi lebih banyak riset, lebih banyak membaca, tapi nanti ada interaksi secara online dan intensif ya dengan grupnya. Nah, yang berat adalah nanti setelah anak kedua lahir, pelayanan tetap berjalan, sekolah, dan ini masih tahap-tahap awal adaptasi. Wah, itu kerasa banget tuh, kerasa challenge-nya ya. Memang bisa dijalani, cuma saya butuh sekali dukungan doa supaya bisa menikmati proses ini. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara, sekolah ini bukan zona aman, bukan zona nyaman, tapi ini zona bertumbuh karena memaksa diri ya untuk keluar dari situasi yang mudah. Tapi tujuannya bukan mau cari masalah, tentu saja. Tujuannya adalah memang mau berkembang dan mencari pertumbuhan. Nah, saya mohon juga untuk support doanya supaya di masa-masa seperti ini saya bisa menikmati dan bisa jadi suami, bisa jadi seorang ayah, bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang Tuhan tumbuh kembangkan ya, sehingga pasti tidak sempurna. Pasti akan ada pergumulan, ada kelemahan. Tapi semoga yang paling utama adalah saya bertumbuh, tidak menjadi batu sandungan, dan tetap bisa menjadi berkat. Nah, saya mau sharing ini bahwa ini bukan keputusan yang mudah untuk ya mengambil. Timingnya selalu nggak pernah terasa tepat ya, karena dulu waktu mau sekolah selalu ada aja. Lalu pandemi terjadi, lalu sekarang ternyata punya anak yang kedua. Tapi saya pikir kalau saya tunda lagi, nanti tunggu anak kedua lahir, nanti anak pertama sekolah lagi, nanti pandemi selesai harus antar jemput sekolah lagi, nggak akan pernah jalan. Maka di dalam pergumulan dan kesungguhan berdoa, Tuhan menunjukkan ada program studi yang seperti ini, dan saya jalani. Nah, terima kasih untuk dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara semua selama ini, terutama untuk rekan-rekan rohaniwan ya, yang selama ini juga memberikan support, dan kita saling backup, juga untuk pengurus rayon yang juga mengizinkan saya untuk studi. Terima kasih dan mohon dukungan doanya juga, titip pokok doa untuk proses kelahiran dan juga untuk proses studi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hansun. Tuhan memberkati. Ya, oke ya. Waktu sharingnya disimpan buat persekutuan doa yang berikutnya ya. Sangat dinantikan sekali karena memberkati setiap kita. Ya, saya ikut persekutuan doa ini ya, yang saya tuh nantikan salah satunya adalah sharing-sharing seperti ini. Oke, saudaraku yang terkasih, hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan. Masa sih tahun lewat tahun? Maksud saya adalah apa? Saya bergumul sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok suwimen ya, orang mari-mari, ya, lama banget Tuhan, kok nggak selesai-selesai pandeminya dan lain sebagainya. Ya itulah gerutuan saya. Tapi kemudian ketika merenung lebih jauh, iya ya, kenapa hidup harus diisi dengan gerutuan seperti itu? Bahwa kalau hidup susah, betul susah. Masalah banyak, betul masalah banyak. Ya kan, kalau lihat berita, memang yang diberitakan biasanya bad news. Kenapa? Karena bagi media cetak maupun juga media online dan lain sebagainya, bad news is good news. Karena orang lebih tertarik gitu ya. Tapi lepas daripada itu semua, nah akhirnya ada satu titik dalam, kemudian saya bilang begini, loh, ngapain ngeluh, Bud? Bukankah kalau kamu masih ada, ya kan, coba bandingkan dengan yang lain, saudara-saudara seiman kita, baik yang di Elion, di Pregolan,
teman-temanmu dan lain sebagainya, mereka ya ada yang sudah dipanggil Tuhan, ya kan, pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau disuruh milih, ya jelas mereka akan milih untuk bisa stay atau tetap hidup, ya kan. Nah, ada satu lagu yang mendasari kenapa saya akhirnya menguatkan saya bahwa iya ya, ngapain ngeluh. Bukan berarti nggak boleh ngeluh, tetapi coba digeser perspektifnya, point of view-nya, kacamatanya, bahwa kalau kita masih hidup, berarti Tuhan menginginkan kita, ada tujuan Tuhan yang perlu kita genapi. Bukan hanya itu, hidup adalah, ya saudara pasti tahu kan, saya mau ngomong, hidup adalah kesempatan. Jadi melalui malam hari ini, saya ingin agar kita mengingat kembali bahwa kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, itu adalah kesempatan. Karena itu, biarlah kita selalu diingatkan kembali bahwa hidup itu adalah kesempatan yang dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hana waktu dan tempat untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan share screen dulu ya. Pak Edi, atau kita doa dulu untuk penginjil Hansun? Boleh? Sambil Ya.
Ya, sama tadi kesaksiannya mamanya Bu Mega ya. benar. Silakan Pak Budi. Mari kita berdoa. Bapak yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sharing dari mamahnya Bu Mega dan juga penginjil Hansun. Kami mengucap syukur buat kekuatan yang didapatkan dari persekutuan doa ini. Berkati ya Bapak untuk khususnya Mama dari Ibu Mega. Dan kami bersukacita bersama dengan orang yang sedang bersukacita, yaitu Evangelis Hansun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Jacqueline di dalam proses persalinannya nanti. Kami berdoa bersatu hati ya Bapak di dalam persekutuan doa ini, agar ibu dan anak di dalam proses persalinan bisa selamat. Kami mengucap syukur ya Bapak, bagaimana penginjil berani keluar dari zona aman dan nyamannya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, yang akan memberikan kekuatan juga. Juga untuk studi lanjutnya, ya Bapak, kami sangat mendukung di dalam doa, karena penginjil Hansun memberikan kami teladan bahwa setiap kesempatan yang ada, hidup adalah kesempatan. Itulah yang disiaringkan kepada setiap kami dan ajarkan kami juga untuk boleh meneladani. Terima kasih Tuhan untuk doa ini. Kami lanjutkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima Ibu Hana kasih udah ya? Pak Budi. Siapa? Ya, mohon maaf karena ada gangguan. Jadi mohon maaf, mungkin saya matikan video untuk sementara waktu supaya pemberitaan firman Tuhannya tidak terhalang oleh sinyal ya. Saya akan share screen, coba share screen lagi, semoga bisa terlihat. Sudah terlihat ya? Sudah keluar ya. Oke, syukur. Ya, Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi. Sebelum kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan doa. Dan saat ini kami akan melihat firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan semakin memperkuat iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu yang ada, juga peralatan yang akan digunakan, segala sesuatunya Tuhan, biar boleh berjalan dengan baik dari awal pemberitaan firman Tuhan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita melihat Mazmur 23. Mazmur yang amat terkenal dan mungkin sudah sering kali dibaca oleh setiap kita juga. Boleh minta tolong salah seorang untuk membacakannya bagi kita semua. Silakan langsung membuka mic dan langsung membacakan apa yang sudah tertulis di layar. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Silakan Saya dilanjutkan. lagi. Iya, Oke. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah dibantu membaca.
Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini adalah sebuah mazmur keyakinan yang ditulis oleh Daud dan mazmur yang sangat terkenal. Kalau kita bisa lihat, diawali dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini merupakan pengakuan Daud yang menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Pengakuan ini terlahir dari sebuah kesulitan, karena pada masa saat itu Daud sedang ada dalam pelarian dari kejaran Saul yang hendak membunuhnya. Namun di tengah kesulitan yang dihadapinya, Daud masih bisa merefleksikan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi gembalanya. Mengapa Daud menggambarkannya sebagai gembala? Kita tentu sudah tahu bahwa sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala domba. Jadi dia tahu betul bahwa hubungan Tuhan dengan anak-anaknya bisa diibaratkan seperti seorang gembala dan domba-dombanya. Sekarang Bapak Ibu, kita mau melihat apa saja pernyataan Daud mengenai janji Tuhan sebagai gembala yang terjadi di dalam kehidupannya melalui Mazmur 23 ini. Yang pertama, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu yang terkasih, tugas seorang gembala itu bisa dikatakan bukanlah tugas yang mudah. Tugas seorang gembala itu banyak dan juga berat. Untuk memberi makan kawanan domba saja, ia harus mengetahui tempat-tempat mana saja yang memiliki rerumputan yang hijau dan juga dekat dengan mata air, sehingga domba-dombanya itu bisa makan dan minum dengan baik pula. Selain itu, ia juga harus menuntun domba-domba itu kemanapun mereka pergi, agar mereka tidak tersesat. Begitupun di dalam Mazmur 23 ini. Di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan menjadi gembalaku. Ia yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ini bukti bahwa janji penyertaan Tuhan itu nyata adanya secara khusus di dalam kehidupan Daud. Seperti halnya gembala yang memenuhi kebutuhan domba-dombanya, begitupun dengan Tuhan yang menyediakan, yang mencukupkan, dan memenuhi kebutuhan Daud. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi Tuhan juga menyegarkan jiwanya, yang mana berarti Tuhan tidak memenuhi kebutuhan secara jasmani saja, tetapi memenuhi kebutuhan rohaninya juga. Tuhan memberikan ketenangan seperti seorang gembala yang membimbing dombanya ke air yang tenang. Begitu pula ia menenangkan jiwa Daud. Ia memulihkan keadaan Daud dan memberikan kekuatan yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memimpin dan menjaganya. Siapa sih di antara kita yang kalau sedang melakukan perjalanan tersesat? Pasti tidak ada, bukan? Percayalah, tidak ada seorang pun yang mengatakan, oh, saya mau mengikuti orang ini karena dia memimpin saya ke arah yang salah. Kalau ada yang seperti itu, maka orang lain akan menganggapnya aneh. Yang ada, seseorang pasti ingin mengikuti orang yang menunjukkan jalan yang benar agar tidak tersesat. Demikian juga janji Tuhan kepada Daud. Kita lihat ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang memimpin Daud di jalan yang benar, sehingga Daud mampu untuk melakukan apa yang benar dan yang berkenan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, pemazmur berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang besertaku. Seperti halnya gembala dan kawanan domba, di dalam perjalanan menuju padang rumput, belum tentu jalannya akan selalu rata, belum tentu jalannya akan aman-aman saja, tetapi perjalanan yang mereka tempuh mungkin sulit dan bahkan berbahaya. Tetapi satu yang pasti, domba-domba itu tentu dijaga dan dilindungi oleh gembalanya. Kebenarannya, di dalam perjalanan kehidupan Daud,
Tuhan pun memimpin tidak hanya melalui tempat-tempat yang aman saja, melainkan ke tempat yang tersulit sekalipun. Lembah kekelaman ini, Bapak Ibu, jika kita lihat di dalam terjemahan Inggrisnya, itu berarti lembah bayang-bayang maut, yang lebih menjelaskan apa itu lembah kekelaman. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan seperti gambar berikut. Kita seakan-akan sedang berjalan di dalam lembah yang sempit dan sangat gelap, dan mungkin tertutup kabut pula, dan bahkan mungkin ada jurang di sekeliling kita. Jadi lengkap ya, udah lembah yang sempit, sangat gelap, tertutup kabut pula, dan mungkin ada jurang di sekeliling kita. Betapa mengerikannya jika kita ada di situasi di mana kita ada di jalan itu. Salah langkah sedikit saja, nyawanya itu Daud alami. Tetapi walaupun ia harus menempuh jalan itu, ia memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia, untuk menjaga dia, untuk membimbingnya sepanjang jalan itu, dan berjanji tidak akan meninggalkan Daud seorang diri. Itulah janji Tuhan yang kedua. Nah, janji Tuhan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara, Daud menyatakan di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, bahwa Tuhan menyediakan hidangan baginya, mengurapi kepalanya dengan minyak, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidupnya. Begitu luar biasa janji Tuhan kepada Daud. Berkat dan kasih Tuhan melimpah atasnya. Memang, saat itu Daud sedang dilanda kesulitan dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan dikatakan buruk sekalipun. Tetapi ia tetap menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di dalam hidupnya. Ia berpegang teguh akan keyakinannya kepada janji Tuhan, dan ia meresponi bahwa ia akan diam bersama Tuhan di dalam rumah Tuhan selamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketiga hal ini adalah penjelasan yang sangat singkat mengenai Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar khotbah-khotbah tentang Mazmur ini, bahkan penjelasannya lebih dalam sekalipun. Tetapi satu hal yang penting yang saya rindu bagikan pada malam hari ini, untuk setiap kita pelajari bersama, yaitu bagaimana respon Daud terhadap janji Tuhan. Ketika membaca Mazmur ini, kita bisa merasakan adanya keintiman, adanya kenyamanan, adanya keyakinan, seperti yang dipegang teguh oleh sang pemazmur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang sulit. Mungkin di dalam pekerjaan kita, atau di dalam keluarga kita, atau di dalam studi kita, atau dalam kesehatan, atau bahkan dalam relasi dengan sesama, dan banyak hal-hal yang lainnya. Dan masing-masing orang tentu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Hal yang sama, kita sama-sama mungkin saat ini mengalami masa-masa yang sulit sama seperti Daud, tapi tentu beda-beda masalahnya. Tetapi satu yang sama, Tuhan sama berjanji kepada kita semua, seperti yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Satu hal yang kita penting untuk pelajari adalah kita juga harus memiliki respon iman yang benar, seperti yang dilakukan Daud. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang penggubah lagu yang memperhatikan Mazmur 23 ini. Dia bernama Stuart Townend. Nah, orang ini mengubah ulang him Mazmur 23 menjadi him modern, di mana ia tidak mengubah isinya, karena isinya itu adalah tentang Mazmur 23, hanya dalam bahasa Inggris. Tetapi ia hanya menambahkan chorus atau refrain.
Jika Tuhan berjanji membimbing, respon iman kita, ya, saya mau dibimbing. Tuhan berjanji melindungi dan menyertai, respon iman kita, ya, saya siap berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan ada bersama dengan saya, dengan tongkat dan gadanya. Tuhan berjanji melindungi dan menyertai. Respon iman kita, ya, saya siap berjalan. Tuhan berjanji kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidup. Respon iman kita, ya, saya percaya hanya kepadamu saja. Nah, hal-hal inilah yang dituliskan Stuart di dalam kalimat yang sama, yang diulangi di dalam chorus atau refrennya tersebut, yaitu I will trust in you alone. Sekali lagi, I will trust in you alone. Selamat meresponi janji Tuhan dengan iman yang kuat, seperti pemazmur yang beriman teguh kepada Sang Gembala. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama mendengarkan pujian dari Stuart ini, Mazmur 23, dan perhatikan di refrennya dikatakan berulang kali dengan tegas, I will trust in you alone. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you. And I will trust in you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His bloody hands, and I will trust and I will trust you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest cloud, I will not fear the evil one, for you are with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. And I will trust and I will trust you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me on. I will trust and I will
trust and I will trust you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me on. For your endless mercy. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me on. Mari Bapak Ibu bersama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang baru saja kami dengar. Kami mau percaya kepadamu saja di dalam kehidupan kami. Tetapi seperti Daud, Tuhan yang memiliki respon iman yang benar kepada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu juga ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau memiliki respon iman yang benar seperti Daud, ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami mau terus percaya kepada kehendak Tuhan. Kami mau terus percaya kepada rencana Tuhan. Kami mau percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh semakin meningkatkan iman kami kepadamu, dan semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, Engkau yang tahu setiap hati kami, Engkau yang tahu setiap pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kami terus percaya bahwa Engkau bersama dengan kami, yang menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Ya, Hana, terima kasih buat penjabaran firman Tuhannya. Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling indah. Ya, nggak bosan-bosan ya kita dengar. Dan mari kita masuk di dalam persekutuan doa kita di dalam ini pokok doa pada persekutuan doa hari Rabu. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Oh ya, ini dia bisa. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat berita belakangan ini, penanganan COVID-19 Indonesia itu disorot oleh dunia, diperhatikan oleh dunia. Kenapa? Karena salah satu terbaik di dunia. Pasalnya menurut survei dari Johns Hopkins University per 12 September 2021. Pemerintah kita mampu menurunkan hingga minus 58% per 2 minggu. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi saya melihatnya lain. Kenapa ya? Karena bukan hanya melulu tentang bagaimana pemerintah, betul pemerintah kita adalah pemerintah yang cakap, tapi yang jangan pernah kita abai dan lupakan adalah doa, peranan doa, ya kan? Selama pandemi ini, gereja kita mengadakan doa selama 1 bulan, 30 hari. Lalu kemudian juga ada yang dibagikan lewat WA Group, yaitu Surabaya Berdoa. Bukan cuma Surabaya, pas seluruh anak Tuhan di Indonesia berdoa, dan hasilnya seperti ini. Karena itu mari kita bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu yang bisa membuat kita bertahan dan terus maju di tengah situasi yang sulit ini, dan kita tidak jatuh kita terjebak di dalam euforia, karena yang ditakutkan adalah varian yang baru dan
gelombang ketiga di Indonesia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah gembala kami yang baik. Sehingga sampai hari ini kita merasakan pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dan juga mengucap syukur bahwa penanganan COVID-19 ini bahkan sedemikian efektifnya itu pun karena Tuhan mendengarkan doa kami. Bukan karena kuat atau gagah, tetapi karena perkenanan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam Engkau saja ya Bapak, juga bersyukur buat kasus positif dan keterisian rumah sakit yang terus menurun, serta bersyukur untuk penurunan level PPKM di Surabaya sehingga sampai pada level 1. Kami berdoa ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk siswa dan mahasiswa yang melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka, agar semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa sehingga tidak terjadi klaster yang baru. Baik siswa, mahasiswa, guru maupun dosen, serta setiap elemen yang ada. Ya Bapak, kami berdoa, kabulkanlah ya doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk persiapan ibadah online karena setelah Surabaya masuk level 1. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja, baik pengurus maupun majelis kami. Biarlah hikmat marifat yang dari surga, yang di dalam keputusan, setiap keputusan yang ada, kami bersandar kepada Gembala Agung kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persiapan praraker, raker dan pembuatan program. Ya Bapak, biarlah program yang dibuat bukanlah sebuah program yang copy-paste, tetapi tepat sasaran dan yang terutama, kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Karena yang terbaik, itulah yang kami rindukan. Kami juga menyerahkan untuk perekonomian jemaat secara menyeluruh di Elion, secara khusus jemaat di GK Elion Pregolan dan juga Pos PI kami Laguna. Kami berdoa ya Bapak, untuk mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang adalah Gembala Agung kami akan menolong, menyediakan. Juga untuk para pengusaha, pedagang, dan karyawan bisa bertahan dan melewati lembah kekelamaan ini. Tuhan, kami sangat berharap dan memohon kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, kita juga mari kita doakan untuk Pendeta Tata Subaita. Ya, kita berdoa untuk saat ini beliau sedang isolasi di Wisma Atlet. Ya, dari beberapa sharing dari teman dan yang remaja yang saya bimbing, mereka bilang gak enak Pak di situ. Tetapi biarlah Pendeta Tata boleh melewati semuanya ini. Juga ya Pendeta Tata sedang membimbing, sedang mem-PI peserta yang lain di Wisma Atlet. Saya minta dengan kasih dan hormat kiranya Ibu Mihwa boleh berdoa untuk pokok doa ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi kepada Engkau saja untuk misionaris kami, yaitu Pendeta Tata Subaita. Ya Bapak, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memimpin sehingga pulang ke Indonesia dan saat ini melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet. Kami berdoa ya Bapak untuk teman sekamarnya yang sedang diberitakan Injil saat ini, sedang dibimbing. Kami yakin dan percaya bahwa bukan sebuah kebetulan, bisa saja Pendeta Tata melakukan isolasi di hotel, tetapi ternyata yang disadari adalah Tuhan menetapkan, Tuhan menuntun langkah hamba-Mu ini sehingga bisa menjadi alat yang efektif di dalam memberitakan Injil. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk mamanya yang di Malang. Kami berdoa, Tuhan Engkau tahu kondisinya saat ini, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Kami serahkan Pendeta Tata Subaita di dalam masa-masanya cuti di Indonesia ini. Tuhan, biarlah ladang pelayanan yang dia tinggalkan ini boleh tetap terpelihara. Ladang misi ini boleh tetap terjaga dan jiwa-jiwa yang sudah dibimbing kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk pergumulan dari setiap komisi. Pertama-tama Komisi Sekolah Minggu dan Youth Community Fellowship. Saya minta dengan kasih dan hormat Evangelis Hansun yang akan memimpin kita berdoa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak di gereja kami, di antara jemaat-Mu. Baik anak maupun cucu kami, mereka butuh firman, mereka butuh Yesus Kristus hadir di hidup mereka dan tidak lain tidak bukan, semua dimulai dari rumah. Dan kami berdoa biar bersama dengan pelayanan sekolah minggu dan pelayanan Young Couple Fellowship, ini boleh membekali baik orang tua maupun anak untuk berproses bertumbuh bersama-sama. Biar rohaniwan, tim pelayan, tim guru boleh menjadi partner setiap rumah tangga untuk menghadirkan Yesus Kristus dan firman dalam hidup yang paling relevan, hidup sehari-hari. Tuhan menolong kami mempersiapkan semua konten, pengajaran, event, program, tapi biarlah di balik itu semua, hati kami, hasrat kami semakin dibawa untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih penginjil Hansun. Mari kita berdoa untuk Komisi Remaja dan Pemuda, dan pokok doa ini akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Hans Gosal. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami mau menyerahkan setiap anak-anak, remaja, bahkan juga pemuda ya Tuhan, yang Engkau percayakan boleh berada dan beribadah, bertumbuh di gerejamu ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak remaja, setiap remaja dan pemuda ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang membangkitkan kerinduan di dalam hati mereka untuk rindu mencari Tuhan dan rindu untuk bersekutu, memiliki komunitas. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, di waktu mendatang ada banyak komunitas-komunitas baik itu anak muda dan remaja yang boleh bertumbuh di dalam gerejamu ini ya Bapa. Mereka menjadi murid-murid Kristus yang boleh bertumbuh di dalamnya ya Bapa. Berkati di dalam studi yang saat ini memasuki kuliah, Tuhan tolong ya Bapa dalam adaptasi mereka dengan lingkungan baru, situasi yang baru. Tuhan yang menolong ya Bapa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh beradaptasi dengan baik di tengah situasi masih harus sekolah ataupun kuliah secara online. Tuhan pimpin, Tuhan menuntun. Demikian juga teman-teman yang bergumul di dalam pekerjaan di tengah situasi pandemi ini. Tuhan juga tolong berkati supaya teman-teman juga boleh berusaha bekerja. Tuhan juga bukakan jalan, bahkan Tuhan yang memberkati ya Bapa. Demikian juga teman-teman yang sedang persiapan untuk menikah ke depan, Tuhan juga boleh berkati di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dalam persiapan-persiapan mereka,
Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang menuntun. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini. Setiap mereka adalah milik Engkau dan percaya bahwa Engkau yang akan menumbuhkan iman dan kerohanian setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Hans. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Komisi Mandarin dan Usiawan. Untuk yang mendoakan adalah Evangelis Hengki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan baik kaum Mandarin dan juga kebaktian Usiawan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pelihara setiap jemaat, baik yang mengikuti kaum Mandarin maupun juga kebaktian Usiawan, di mana di antara mereka banyak jemaat yang sudah berusia dalam usia indah ini. Kami berdoa Tuhan menopang kehidupan mereka di saat-saat pandemi seperti saat ini. Mereka tidak dapat berkumpul bersama, banyak di antara merasa kesepian karena terus harus berada di rumah. Kami berdoa Tuhan tetap memberikan kekuatan, sukacita dan pengharapan dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini mereka tetap memiliki waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, baik melalui ibadah kebaktian Mandarin maupun kebaktian Usiawan secara online yang kami lakukan saat ini, dalam mereka dapat mendengarkan firman, dapat terus bertumbuh dalam firman, berakar, dan juga dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi suatu teladan yang indah bagi setiap anak cucu mereka. Dengan segala pergumulan kesehatan mereka, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menambahkan kekuatan, tubuh yang sehat kepada setiap anggota Usiawan dan kaum Mandarin, sehingga mereka tetap dapat menikmati sukacita penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan terus mengikuti mereka, memimpin hidup mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih penginjil Hengki. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk Elion Broadcast Ministry karena mereka yang ada di garis depan. Biarlah pokok doa ini boleh didoakan oleh Pak Yosi. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Yosi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu divisi yang baru yang Kau berikan kepada kami, yang sedang Kau percayakan pada kami, yaitu multimedia Bapak, IPM ini Elion Progressive Ministry. Kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak yang tergabung di dalamnya. Kau mau tolong kami, berikan kami hati sebagai seorang hamba yang mau senantiasa penuh dengan sukacita untuk melayani Kau ya Bapak di dalam multimedia ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami akan kreativitas, pergumulan kami akan anggota-anggota baru. Kami berdoa kiranya Kau juga mau tolong kami, Kau mau berikan pada kami yang terbaik dan tepat pada waktunya ya Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak khususnya untuk tim ibadah juga, Kau mau tolong kami, siap kami, Kau pimpin kami, berikan kami hati yang takut dan gentar akan Kau ya Bapak. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik ya Bapak di dalam ibadah kami setiap minggu. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk tim ibadah, juga tim multimedia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yosi. Untuk PSPI Laguna, saya serahkan kepada Pak Johan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Tuhan kami juga berdoa untuk PSPI di Laguna, yang dalam masa pandemi ini, biarlah kami Jemaat Laguna tetap bisa saling terhubung dengan persekutuan secara online, dan juga kami juga bisa bersama-sama menikmati kebaktian dan persekutuan online yang digabung dengan dari Prekolan. Tuhan biarlah yang nanti pada saatnya akan kami adakan kembali kebaktian dan persekutuan secara onsite. Tuhan juga berkati semuanya, supaya kami semua jemaat di Laguna bisa sehati, tetap setia, tetap berbakti kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, penginjil Budi, biarlah di tengah Tuhan berikan kekuatan, hikmat, supaya bisa membimbing kami
jemaat di Laguna biar bersatu, melayani Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pos PI Laguna ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Johan. Untuk Komisi Pria dan Wanita serta doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iricia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga datang menyerahkan untuk saudara kami yang mengambil bagian dalam persekutuan Komisi Pria dan juga Komisi Wanita. Kami bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang boleh setia mengambil bagian di dalam persekutuan, saling menguatkan dan saling meneguhkan dalam iman dan bertumbuh bersama. Bapa, kiranya Engkau terus yang mengaruniakan berkat-Mu, berkat rohani, berkat surgawi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap boleh menjadi berkat di dalam rumah tangga masing-masing, menjadi berkat dan mengasihi pasangan mereka, menjadi berkat dan mengasihi anak-anak mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan dan usaha masing-masing dari jemaat-Mu. Makasih Bapa, kami juga berdoa supaya mereka pun juga diberi karunia sehingga setiap jemaat-Mu di Komisi Pria dan Komisi Wanita ini juga boleh mengasihi gereja-Mu dan boleh mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan juga mengingat saudara kami Cisai Hong yang hari ini berulang tahun. Kami bersuka cita bersama dengan dia. Mohon Tuhan juga yang terus menyertai kehidupannya, menambahkan sukacita, hikmat dari Tuhan, karunia-Mu, dan kesehatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk malam hari ini kami boleh berdoa bersama. Sekali lagi kami bersyukur karena kami percaya Tuhan yang menguatkan kami melalui doa-doa kami. Bahkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, sekalian saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, untuk Rabu depan, pesan doa kita ada acara khusus, yaitu kebaktian penyegaran rohani untuk mempersiapkan EBS ya, yang akan diadakan bersama-sama 4 rayon dengan pembicara Pendeta Bubi di Kualu ya, tetap melalui Zoom, jadi nanti akan dibagikan linknya, tapi ini acara kebersamaan seluruh Elion ya. Kemudian juga satu lagi pengumuman bahwa kita sedang mempersiapkan ibadah onsite ya, yaitu kita harapkan nanti di minggu pertama Oktober, tanggal 3 Oktober kita sudah bisa ibadah onsite, walaupun memang masih terbatas ya, jumlah orang yang hadir hanya boleh maksimal 50 orang, dan kita adakan di kebaktian 1 jam 7 pagi. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah ini, saudara bisa mendaftarkan diri di kantor gereja, atau juga nanti bisa melalui pendaftaran online ya. Pendaftaran akan dibuka mulai hari Senin depan ya, ini kan hari Rabu ya, Senin depan mulai dibuka untuk hari Minggu tanggal 3 Oktober ya. Dan tentu saja ini bagi saudara yang dalam kondisi yang sehat ya, untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite. Baik, terima kasih, tolong doakan untuk persiapannya. Selamat malam, Tuhan berkati.